Ini terdakwa, nama lengkap Nadiem Anwar Makarim, tidak kami bacakan lengkap karena sudah ditanyakan di persidangan. Dakwaan primer bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 113/P tahun 2019 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam selaku anggota tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tahun 2020, Mulyatsa selaku direktur sekolah menengah pertama pada Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Sri Waningsi selaku direktur SD pada Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah kepada Pendidikan dan Kebudayaan, serta Yuristan selaku staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang pemerintahan masuk dalam daftar pencarian orang. Satu, bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyatsa, Sri Waningsi serta Yuristan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management CDM tahun anggaran 2020, 2021 dan 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan. Dua, bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim melalui Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyatsa, Sri Waningsi dan Yuristan membuat review kajian dan analisa kebutuhan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome atau Chrome OS dan Chrome Device Management tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T terluar, tertinggal, terdepan. Tiga, bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyatsa, Sri Waningsi dan Yuristan menyusun harga satuan dan alokasi anggaran tahun 2020 tanpa dilengkapi survei dan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome OS dan Chrome Device Management yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan alokasi anggaran pada tahun 2001 dan tahun 2022. Empat, bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Mulyatsa, Sri Waningsi dan Yuristan melakukan pengadaan laptop Chromebook pada Kemendikbud melalui katalog maupun aplikasi sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPLA tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 tanpa melalui evaluasi harga, melaksanakan pengadaan laptop Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pasal 2, Pasal 5, Angka 4 dan Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Pasal 1 Angka 14 junto Pasal 42 ayat 1 junto Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. 3. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. 4. Pasal 6 Pasal 7 huruf B Pasal huruf F huruf H Pasal 18 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 5. Pasal 12 ayat 2 huruf G Pasal 16 ayat 1 ayat 3 ayat 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang katalog elektronik. 6. Pasal 7 ayat 1 Pasal 9 ayat 2 huruf E Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK/2019 tahun 2019 tentang penunjukan, penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. 7. Dokumen pemilihan nomor 06/Pokja PEP 2020/10/2020 untuk katalog elektronik nasional, peralatan elektronik perkantoran dan peralatan pendukungnya tanggal 12 Oktober 2020 serta 8 surat edaran Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP nomor 2 tahun 2021 tentang panduan penyelenggara e-processing katalog melalui metode negosiasi harga bagi pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan. Izin melanjutkan majelis. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu 1. Terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar 809.596.125.000 rupiah yang merugikan keuangan negara sebesar 1.567.888.662.716 rupiah, 74 sen berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan Chrome Device Management atau CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek RI tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebesar $44.054.426 Amerika Serikat
atau tidak-tidaknya sebesar 621 miliar 387.678.730 rupiah berdasarkan kurs terendah pada bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Desember tahun 2022 sebesar 14.105 untuk $1 Amerika Serikat.